Gimana kabar? Baik. Udah lama aku nggak bikin video samamu ya. Iya. Udah berapa tahun nggak buat? Udah sebulan lebih lah. Sebulan ya? 12 tahun. Oke lah. Ya karena mungkin beberapa kesibukanmu sih. Ya enggak juga. Karena kemarin waktu cuti ya. Cuti juga sebetulnya aku nggak ada kerjaan, tapi karena nggak ada yang ngajak keluar ya aku di rumah aja sebetulnya. Tapi sehat ini ya. Kalau sekarang ya sehat. Kegiatan apa sekarang? Sekarang ya karena sudah masuk ya berarti kegiatan sekolah lagi ya. Udah 100% lah ya. Udah ya seperti biasa. Kerja di mana? Kerja di mana? Kerja di instansi pendidikan ya, lebih tepatnya di SMP Negeri 21 Surakarta. Jadi guru. Sebagai guru. Guru apa? Sebagai guru pendidikan agama Kristen. Wow. Berarti Sama seperti Anda. iya. Iya kan kamu yang ngajak Bawa aku. kesini kan bawa kesini juga Ya kan kamu yang ngajak aku untuk Ya yang ngajak dalam supaya ada temen aja. Tapi kan ya kembali ke yang diajak mau enggak. Ya maulah karena kamu yang ngajak waktu itu kan karena ada bukaan pendaftaran ya. Kamu tahu kasih info orang. aku. Ya, aku juga dikasih info. Kamu ngajak kita sempat emosi waktu itu kayaknya ngupload data. Apa? Pendaftaran itu loh. Kan agak lama itu. Sering muser-musernya. Anu ya, di Waktu di belakang asrama. UNS. Iya. Iya kan. Oh di belakang UNS. Oh nganu. Pemberkasan tuh hari itu gitu. Oh ya waktu daftar. Daftar Oh, di malam-malam sampai jam asrama. 2, iya. Itu kan crowded ya. Ya karena rame kan Iya. masuk. Ada satu Indonesia itu yang Iya. mengakses makanya lama. Tapi ya Tapi ya puji Tuhan ya akhirnya kita diterima lah. Ya aku sih mengucapkan banyak terima kasih samamu sih. Karena kamu ngajak aku ya jadi ya ginilah bisa punya pekerjaan gitu ya, bersyukur sih. Ya, karena kamu lah. Iya, kalau memang kamu menikmati baik dalam bekerja dan penghasilannya ya aku akan terima ucapan terima kasih. Tapi kan kalau ternyata memang dalam kamu menjalankan pekerjaan itu ada keluhan atau ada masalah yang membuat kamu lebih banyak beban pikiran, ya aku minta maaf karena aku yang mengajak kamu hari ini. Ya kalau menikmati hasilnya atau dalam proses bekerjanya ya menikmati sih. Mungkin kalau ada kalau kesah lebih kepada akunya yang kurang bisa beradaptasi lah gitulah. Positifnya hikmahnya begitulah. Udah 3 tahun kita ya kalau nggak salah. Ya dari 2019 kan Ya, 1 Februari. Maret, kan. Ini udah lewat kan. Iya, 1 Maret. Udah menikmati ya 3 tahun ini. Udah mulai adaptasi ya. Ya udah mulai adaptasi. Ya kamu kan juga kan. Ya masih belajar. Tapi Banyak hal yang belum bisa selesai. ngomong-ngomong jujur, kamu memang dalam kalau aku ya aku sejujurnya ya, aku itu kenapa aku bilang berterima kasih karena ya aku pengen dari dulu ya kalau udah habis lulus kuliah punya kerjaan ya kerjaannya ya sesuai dengan jurusanku. Pendidikan agama Kristen. Ya. Mengajar. Kalau jadi dosen nggak mungkin. Ijazah aku bukan ijazah S2. Lagian juga kalau bicara kemampuan aku nggak qualified lah untuk Belum, menjadi ya? dosen. Belum. Belum. Enggak. Ya kan kita bisa berubah, manusia bisa berubah. Hah? Manusia kan Ya manusia bisa berubah ke arah yang lebih baik sama ke arah yang tidak lebih baik. Iya, seandainya lebih baik kan berarti bisa. Enggak lah. Tidak menutup kemungkinan. Jangan Pikiranku terlalu liar soalnya. jangan memenggat itulah. Nah, tapi kembali lagi ke tadi kan ya lulus kuliah pinginnya dapat kerjaannya meskipun aku waktu itu juga udah kerja kan Iya, kamu di udah swasta ngajar. gitu ya ngajar. Kamu lebih dulu waktu itu. Iya udah ngajar kan bahkan sebelum aku lulus kuliah pun aku udah ngajar. Oke. Kan tapi setelah kamu lulus kamu ngajak aku untuk dia daftar itu kan Iya. daftar ya sebagai calon pegawainya atau calon abdinya negara lah ya. Tapi sorry nih,
pengakuan dikit lah. Aku sebenarnya ngajak kamu itu banyak pertimbangan. Salah satunya adalah memang aku cari temen yang bisa boncengin sebetulnya itu. Jadi aku dimanfaatkan. Ya itu salah satunya ya. Makanya aku tadi agak minta maaf gitu lah ya. Karena hari itu memang aku nggak ada transportasi gitu ya. Kira-kira siapa yang bisa nganter aku ya? Ngajak Nathan. Itu aku dimanfaatkan teman sendiri. Ya maaf lah ya. Ya intinya itu salah satu. Ya nggak apa-apa. Yang lain kan memang oh ya mungkin Nathan pengen juga. Ya nggak apa-apa karena aku orang desa. Sama. Ya kan orang kota. Orang kampung. Kota. Ya. Kampungku semua di Lagan, kampung. Ya artinya ya aku senang dengan pekerjaanku sebagai seorang pengajar. Kamu yang ngajak aku nih. Seneng nggak waktu kemarin diterima itu? 3 tahun yang lalu diterima itu seneng ya? Senang ya, ada beberapa yang membuat aku senang. Oke. Apa? Yang pertama, yang jelas aku punya pekerjaan tetap. Oke. Ya, pekerjaan tetap otomatis penghasilan tetap ya, tidak menutup hal-hal seperti ini ya. Artinya kan memang kita aku kan memang cari uang gitu ya. Habis lulus cari pekerjaan yang menghasilkan uang lah dan diterima. Yang kedua adalah memang saat itu pengen banget yang namanya nguji kompetensi. Karena selama 4 tahun kuliah itu kan maaf ya, saingan itu kan ya hanya orang-orang kita, hanya orang-orang di dalam satu kampus itu kan. Nah, bisa nggak ilmu ini diterapkan atau istilahnya diujikan secara umum? Ya ternyata aku dan kamu bisa lolos dalam tahap pertama dan tahap kedua. Ya senang, artinya 2 hal ini terpenuhi lah. Ya mungkin paling besar 2 itu. Yang ketiga ya mungkin ya nggak sia-sia aku diboncengkan gitu ya. Gitu sampai ya? begadang, sampai belajar bareng. Walaupun kita ada main-mainnya dikit waktu itu. Sampai ada teman kita yang mendoakan kita ya nggak sia-sia gitu. Siapa? Ada teman kita waktu itu ngekos di dekat jembatan merah itu. Pagi-pagi kita mau berangkat kan. Iya. Itu kan pas udah diterima. Ya. Kita kan waktu kan tinggal upacara aja. Oh itu upacara ya. Ya intinya kalaupun mungkin ada yang mendoakan entah siapapun itu kan artinya ya kita melegakan hati. Ya lah puji Tuhan lah. Ya. Tapi paling besar 2 hal tadi pertama. Ya kamu kan waktu di kampus 4 penghargaan kan? Wow. Ya kita sekali lagi yang saya katakan justru tanggung jawabnya besar. Nah iya. Kalaupun seperti itu. Makanya kan aku bilang aku tidak mengurangi satu ukuran gitu ya. Tapi kan ini harus diuji. Bener nggak sih ini kalau aku dibawa ke orang ke publik gitu, keluar kandang lah istilahnya. Ya jangan kandang. Maksudnya keluar lingkungan kita. Gitu. Lingkunganku lah. Itu bisa nggak aku pertanggungjawabkan itu? Ya bisa kan? Kalau secara kognitifnya, akademisinya bisa dalam arti sejauh kita lulus di kompetensi itu walaupun aku bukan peraih yang terbaik ternyata. Nah ini ketika di angkatanku ya, kamu tadi menyebut aku dapat penghargaan untuk kognitif. Berapa? Salah satunya adalah kognitif. Berapa? Itu terbaik di angkatanku. Ya berapa itu. Kau? Apanya? Penghargaannya berapa? 4 kan? Iya, kan kau sudah sebut. Ya 4. Ya. Kognitif, ya. Kognitifnya. Nah, ketika ini dibawa keluar ke publik, ternyata aku tidak yang paling pertama gitu. Tapi lulus. Tapi tidak yang paling pertama. Bahkan di lingkungan guru sesama jurusan pun aku tidak yang nomor 1. Artinya adalah ya ini uji kompetensi yang sebetulnya tuh di publik, tapi diterima kan. Tahap 1, tahap 2 lolos semua. Tapi bukan yang terbaik. Artinya kan memang ternyata ketika aku terbaik di sini belum tentu aku terbaik di luar. Oh iyalah. Iya kan? Berarti setuju ya. Semua berarti kan dalam hal ini memang aku belum konteks. sepenuhnya bisa mempertanggungjawabkan itu.
Ya sudah lah. Ya, emang belum kamu sepenuhnya, emang belum kamu mau maksimal. ikut di semua tempat? Loh, siapa yang berharap tidak bisa memenangkan satu kompetisi? Apalagi di publik gitu. Ya kan kamu menang akhirnya. Tapi tidak yang paling terpilih dari tapi tidak yang paling beribu-ribu utama. loh. Tapi tidak yang paling utama, nggak bisa bilang beribu-ribu. Hari itu saingannya cuma 3 kalau tempatku, nggak bisa dibilang beribu-ribu. Enggak, maksudnya kan yang pengen jadi PNS lah gitu kan ya banyak. Iya, makanya kan aku bilang aku menerima itu, kemudian aku di publik ternyata susah ya ternyata ya. Keluar dari lingkungan yang awal kemudian dibawa ke yang lebih luas ternyata susah. Tapi Dan tadi ya catatan tadi sesama jurusan pun aku tidak nomor 1, sama. tidak yang paling tinggi. Artinya kan aku belum bisa mempertanggungjawabkan itu Sama. sepenuhnya. sama. Kamu lebih tinggi dari aku soalnya. Enggak juga. Iya. Kamu harus jujur. Poinmu lebih 5 hari itu. Apa? Iya. Harus jujur. Kamu tahap 1 lebih 1. Iya, kamu tahap 2 lebih 5. Ya kan? Kamu harus akuin itu. Di grade pun yang harusnya 1 2 3 kamu jadi Kita berapa? tadi PES 5-0 loh, aku kalah loh. itu out of contact itu. Ya, tapi kamu senang ya? dalam Akhirnya hal jadi- uji kompetensi aku senang. Akhirnya udah punya pekerjaan tetap tuh senang ya. Senang. Sekarang waktu itu kan tadi pertanyaanku waktu Iya. itu senang. Sekarang Sekarang. aku tahu kesibukanmu itu kamu juga sebagai seorang freelance. Oke. Karyamu banyak nih buat aplikasi Android dipakai di instansi lain. Saya dulu. Menurut pandanganku itu sudah satu prestasi yang luar biasa karena aku nggak bisa. Bukan belum, nggak bisa. Belum. Karena aku nggak pegang itu. Karena aku nggak ke situ. Manusia bisa belajar dan berubah. Kemudian tentu ada salary yang sepadan yang kamu terima dari apa yang kamu kerjakan itu. Pertanyaannya, kamu menjalani pekerjaanmu sebagai guru dan freelance itu nyamankah sekarang? Atau kamu sebenarnya dalam hatimu memilih salah satu yang ingin kamu kerjakan? Ya, Ya kamu boleh jawab jujur, boleh jawab nggak jujur ya, ya. itu terserahmu sih. ya jujur lah, ini kanal publik ya. Nah, sebisa mungkin kita jujur. Kau kira kanal publik ada yang nggak manipulasi Ya, itu settingan? urusan mereka. Ya ini kan kanalmu, artinya kan aku tidak mau mencoreng kanal. Ya aku Ya nggak apa-apa jujur. penontonnya sedikit. Hah? Lumayan loh. Oke, lanjut jawab lah. Sambil makan ya. Pertama gini ya. Jawabanku setelah ini gini. Jawabanku nanti ini. Pertama bukan berarti bahwa aku tidak bersyukur. Ya. Bukan berarti aku tidak bersyukur atas apa yang aku peroleh. Karena aku tahu formasi ini ya, atau pekerjaan ini adalah mungkin di luar sana banyak orang yang mengidam-idamkan. Nah, ketika aku nanti mengatakan seperti ini, siapa tahu akan ada yang mengatakan, wah dia ini nggak bersyukur udah dapat pekerjaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jawabanku setelah ini itu bukan berarti bahwa aku tidak melakukan pekerjaan yang sekarang itu dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti disangka ketika pilihanku yang lain, yang satu ini tidak dikerjakan dengan baik. Apa? Belum kamu spesifik kan? Iya, memang belum kusebutkan. Apapun jawabanku itu, artinya aku bersyukur dan aku mengerjakan sebaik mungkin dalam batas kemampuanku ya. Okay, aku tidak secara ini secara manusiawi itu ya, manusiawiku lah ya, manusiawi. Sebetulnya aku tuh lebih ingin menjadi seorang freelance. Jadi freelance. Iya. Malah Itu jika aku boleh memilih ya. Kenapa aku langsung memilih? Gini, aku tidak akan munafik mengatakan bahwa aku bisa multitasking. Ya guru jalan, ya freelance jalan. Itu aku tidak bisa munafik. Kenapa? Manusia jarang ada yang bisa benar-benar fokus dalam mengerjakan dua hal sekali.
Ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang bisa ya. Tidak menutup kemungkinan ada yang bisa, apalagi jika orangnya pintar membagi waktu. Artinya kan itu tidak dikerjakan dalam satu waktu yang sama ya, mungkin paginya di sekolah, siangnya freelance bisa. Tetapi untuk aku yang mengenal diriku tidak bisa dalam arti ketika dipaksa akan ada sesuatu yang Korbankan. entah akunya yang sakit ataupun karya yang kukerjakan Nggak maksimal. tidak maksimal, Mengecewakan nanti ya. mengecewakan orang gitu kan. Aku juga mungkin kena dampak yang sekarang mungkin aku masih bisa atasin, entah ke depan seperti apa. Ya sekarang yang sudah mulai kelihatan mungkin mata itu udah Dua matamu. maksudnya rabunnya udah nambah lah. Oh, Walaupun masih bisa melihat, bisa main PES. masih jelas ya itu. Intinya itu. Nah, aku secara jujur akan mengatakan aku sebetulnya memilih freelance. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti aku tidak bersyukur dan tidak berarti aku tidak mengerjakan pekerjaan di sekolah itu dengan maksimal. Aku mengerjakan sebaik mungkin, sedalam kemampuanku. Nah, itu pilihanku itu juga bukan karena aku sok-sokan gitu ya. Kelihatannya freelance tuh keren atau apa gitu. Itu kan mungkin di konten-konten IG kelihatan ya orang-orang freelance tuh kelihatan keren, kelihatan nggak terikat dan sebagainya. Sebetulnya tidak sesimpel itu. Yang mereka perlihatkan tentu ya hasil-hasilnya mereka yang sukses gitu, yang berhasil. Nggak mungkin kegagalan mereka tunjukkan kan, mereka postingnya. Hampir tidak mungkin. Nah, aku juga sama, ada banyak hal yang gagal yang mungkin hanya beberapa orang yang tahu. Gitu ya. Dan itu memang dilatar belakangi dengan ini tadi. Bagi waktu nggak fokus. Kalau Mas Nathan itu ya, tadi kan mengatakan ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan gelar. Dan itu tercapai sebagai guru ya. Nah, permasalahannya memang saya tidak berangkat dari keinginan untuk mengambil jurusan itu. Itu dulu. Kalau Mas Nathan kan langsung berangkat dari ingin mendapatkan pekerjaan seperti sesuai. Itu. Kalau saya akan tarik ke belakang lagi. Saya sebetulnya tidak bukan keinginan awal saya untuk masuk ke jurusan ini. Ya sama. Iya, tapi Anda tadi kan ceritanya langsung di tengahnya kan. Di akhirnya. Di akhirnya seperti itu. Menyesuaikan. Minum dulu. Maaf ya. Iya. Nah, kemudian latar belakang yang lain lebih banyak freelance. Iya. Selama saya kuliah itu memang ada banyak kesempatan untuk saya boleh melakukan sesuatu yang menghasilkan. Dalam hal ini adalah freelance ini tadi, dan itu ternyata terbawa. Kenapa? Dalam saya posisi anak muda waktu itu ya, saya tidak punya uang sendiri, artinya mengharapkan dari bantuan waktu itu ya, dari sponsor, dari orang tua gitu ya waktu itu. Ketika saya mendapatkan uang itu, walaupun waktu itu cuma 25.000, 50.000, itu sangat senang sekali, dan itu membuat saya nyaman untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan. Nah, sampai sekarang pun saya akui saya mendapatkan hasil daripada freelance. Saya dalam senang karena bisa mencukupi kebutuhan, suatu kebutuhan itu. Ya. Terlepas dari kurang ataupun lebih itu hal yang lain. Yang penting ini menghasilkan dulu. Dan memang saya harus akui itu membuat saya nyaman. Ya. Ada bulan-bulan tertentu di mana maaf kata penghasilan saya dari freelance lebih besar daripada gaji saya pada bulan-bulan tertentu. Oke, paham. Dan saya juga menyadari ini adalah momentum. Ya. Dan temporal dalam arti saya senang waktu itu. Waktu bulan saya berpenghasilan saya senang. Tetapi saya harus sadar tidak akan selalu saya seperti itu. Artinya apa? Saya seharusnya harus tetap memfokuskan pada pekerjaan utama yang kontrak ya, yang terikat. Karena bagaimanapun juga ya ini yang tetap gitu. Yang tetap. Makanya saya katakan ini kesenangan temporal saya. Dan tidak mungkin saya selamanya bisa melakukan freelance. Apalagi 2 bulan terakhir ini kan sarana saya rusak gitu. Laptop saya rusak dan saya tidak bisa mengerjakan apapun. Jadi yang biasanya saya pulang sekolah bisa ya apalah membuat coba-coba apa gitu kan, atau mengembangkan sesuatu, sudah mandek gitu, sarana kehilangan. Nah, akhirnya saya menyadari bahwa meskipun saya memilih freelance, memang freelance ini bagi saya ya, di luar sana banyak freelance yang sukses. Bagi saya tidak bisa bertahan dari freelance, walaupun saya menyenangi kesenangan yang temporal ini. Tapi tadi katanya lebih pilih freelance. Iya, saya lebih memilih freelance yang kalau
saya tekuni, saya bisa berhasil gitu. Saya ingin seperti itu. Tapi kan ya harus ada pertimbangan dan sebagainya. Jadi akan ada waktunya kamu lepas salah satu. Ya selama itu bisa berjalan beriringan, ya tidak sempurna ya beriringannya ya. Ya saya akan kerjakan itu. Emang apa alasanmu lebih memilih freelance? Oke, tadi kamu udah beberapa spoiler kamu sebut. Tapi untuk kamu sebagai guru itu kenapa kok kamu nggak lebih interest ke situ? Kamu mumpuni kok kompetensinya. Banyak orang yang salut samamu dengan Apa? pemikiranmu, hasil skripsimu dan sebagainya. Gayamu ngajar apa? Banyak kok orang yang suka. Kalau gaya mengajar enggak sih. Saya belum pernah dengar sih. Kalau memuji skripsi, kalau memuji cara berbicara mungkin ada. Tapi kalau gaya mengajar saya belum terlalu banyak mendengar. Ya, Karena jarang orang melihat saya mengajar kecuali murid-murid saya kan gitu. Ya. Iya kan? Kalau itu enggak terlalu saya dengar. Ya artinya ada apa rupanya dengan jadi guru? Gini ya, memang sudah banyak orang yang sudah menegur secara halus ketika orang tahu saya nyambi gitu ya. Ketika orang tahu saya nyambi, apalagi orang-orang yang profesinya sama gitu ya, memang ada beberapa yang menegur secara halus bahwa mereka melihat ada satu keinginan dalam diri saya untuk loncat dalam arti pindah instansi ya mungkin dalam pikiran mereka bisa ke dinas, bisa ke Kominfo misalnya. Nah mereka yang menyangka saya seperti itu memang menegur. Kominfo ya? Iya. Wow. Bisa ketemu. Bisa. Ya ini Hanya itu di luar percakapan. Intermezzo. Nah mereka karena mereka menegur dalam arti kenapa kamu tinggalkan itu? Itu adalah panggilan. Iya kan? Siapa yang ngomong itu? Ada. Jadi ketika saya pindah instansi, dalam benak mereka saya meninggalkan yang namanya pelayanan. Karena guru pelajaran ini kan guru yang melayani kan seperti itu. Guru agama. Katanya kan seperti itu. Kata mereka ya. Nah, stigmanya mereka seperti saya meninggalkan itu. Padahal ya selama itu membuat saya nyaman dan mungkin saya bisa jadi lebih interest, lebih passion, ya kenapa tidak? Ya kamu belum menjawab. Intinya kenapa kok kamu seolah-olah nggak mau benar-benar mempertahankan posisimu sebagai guru? Loh, mau sih. Saya kan tadi katakan, saya akan tetap kerjakan itu sebaik-baiknya selama memang itu tupoksi saya. Tapi ini seiring saya melakukan itu selama 3 tahun lebih ini ya, pernah terbersit dalam pikiran saya bahwa sebetulnya ada orang yang lebih kompeten saya dalam hal ini. Ya banyak. Nah iya, makanya saya berharapnya begini. Ini bayangan saya. Apakah jangan-jangan kalau misalnya saya tidak menempati posisi ini, akan ada orang yang lebih baik di posisi ini, yang mengajar dengan hati, memberikan ilmu dengan lebih baik, lebih dalam, bahkan memberikan bimbingan spiritual yang lebih baik gitu. Saya sering memikirkan itu. Ya maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Tapi harapan saya adalah seperti itu. Karena memang ada beberapa faktor yang membuat saya berpikir seperti itu. Misalnya ya, saya ini kan nggak bisa musik nih. 1% lah ilmu musik. Ya 1% lah kunci Ya, dasar. setiap orang bisa berubah lah. Ya bisa maju bisa mundur kan itu perkataan Anda tadi kan. Artinya ketika mereka membutuhkan pengiring gitu, pengiring puji-pujian, saya tidak bisa melakukan itu. Nyewa. Enggak, ini posisi saya dulu. Oh. Posisi saya dulu. Ketika ada anak yang membutuhkan bimbingan gitu ya, terutama bimbingan keluarga, saya belum berkeluarga. Terus? Ya artinya kan saya tidak bisa memberikan satu bimbingan yang lebih dalam hal permasalahan keluarga mereka. Nah, itu hal-hal itu dan lagi maaf ya, mungkin saya ini juga orang yang kurang disiplin ya, kadang-kadang terlambat, atribut kadang kurang lengkap. Nah itu juga sebetulnya membuat anak-anak kehilangan figur seperti mana seharusnya orang di sekolah gitu. Nah itu harus saya akui, kekurangan saya. Nah hal itu membuat saya kemudian berpikir, apakah kalau seandainya
tidak saya di tempat ini, ataupun katakanlah waktu tes CPNS tadi lah ya, kalaupun yang menang saat itu bukan saya, dia akan jadi guru yang lebih baik daripada saya. Maybe yes, My maybe bias, no. maybe no itu. Tapi my biasnya yang membuat saya terpikir seperti itu. It's okay, manusia bisa berubah, tapi saya sudah berusaha berubah selama 3 tahun ini. Ya, saya sudah berusaha beradaptasi. Saya berusaha sedisiplin mungkin ya, tapi akhirnya saya kembali ke pikiran, ada ke orang yang sudah ada pada tahap kompeten. 4 kompetensi guru itu sudah didapat lah ini. Saya rasa ada. Ya ada lah. Ya, makanya bukan karena saya ingin meninggalkan gitu ya, tapi ketika saya pindah, saya berharap akan ada yang lebih baik, yang mungkin maaf kata tidak harus ya, tapi bisa ngiringi, bisa berkhotbah secara hermeneutika dan lebih dalam, lebih jadi teladan dalam penampilan, berbicara, sikap, perilaku dan sebagainya. Itu harapan saya. Ya itu semua kan proses. Bener bro. Ya proses. Gak harus terburu-buru lah. Tidak harus terburu-buru. Ya kamu nanti Tapi akan sampai pada detik ini, karena saya belum di tahap itu, saya masih berpikir itu. Ya mungkin kalau saya sudah di tahap itu, saya tidak akan berpikir itu lagi. Bisa banyak jadi. orang yang memandang kamu expert dalam hal mengajar. Kalau mengajar, saya jarang ya ngomong. Kalau tadi sekali lagi, kalau orang mengatakan cara pikir saya, gitu ya, kemudian skripsi saya kembali lagi, ataupun hal-hal yang saya hasilkan lain, banyak yang memuji. Iya, banyak yang mengatakan bagus. Tapi untuk dalam hal ilmu mengajar, didaktik metodik, sangat jarang saya dengar. Karena hampir nggak pernah orang lihat saya mengajar. Kecuali iya. murid saya. Ya guru PPL-mu, teman-teman PPL-mu kan pasti memuji-muji diri. Ya, itu kan praktik berbeda dengan apa yang kita hadapi. Ya sudah secara menjadi nyata. prototipe lah. Nah, tapi belum tentu loh ketika dasarnya bagus, kedepannya bagus, belum tentu. Apalagi kan ketika PPL kita dituntut untuk seperti itu. Artinya kan kita berusaha, maaf kata ya, mungkin kita berpura-pura jadi orang lain. Karena Mungkin. PPL kan. Mungkin. Kita terlihat apalah di depan orang. Mungkin. Di depan guru pamong, dosen pamong. Ya mungkin. Ya mungkin. Tapi ketika kita yang menepati posisi itu kan, ada satu indikasi kita bisa maaf kata dalam konteks enaknya bisa jadi karena kita merasa udah tetap di situ kan ya. Bisa jadi kan? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi terakhir lah, Hmm. apa harapanmu ke depan dalam hal pekerjaan lah? Yang mana ini? Ya yang kamu miliki sekarang lah. Ya kalau sebagai guru ya, berharap tidak salah ya. Ya saya berharap saya bisa menyelesaikan tupoksi saya. Ya, tupoksi saya sebagai guru itu dengan lebih baik dari saya. Itu harapan saya. Memang nggak baik. Belum maksimal. Kalau baik itu ukurannya adalah KKM misal ya saya 75. Ya 75 sekarang. Ya 75. Ya udah baik kan? Ya udah. Tapi kan bisa seharusnya lebih. Yang penting kan udah KKM. Ya sudah KKM karena sudah di situ. Bisa lulus. Ya kan sudah di situ, makanya nggak mungkin lah di bawah itu. Ya artinya gini lah, tidak mengerecoki orang, tidak mengerecoki komunitas yang linear. Jangan sampai saya merusak komunitas itu. Ya walaupun saya tidak bisa berkontribusi, setidaknya saya jangan merusak. Jangan sampai ada. Emang ada yang merusak di tempatmu? Saya tidak katakan itu. Saya bilang jangan sampai saya merusak. Saya tidak katakan orang lain merusak. Jangan sampai saya merusak. Lah kalau ada orang lain. Emang ada yang kamu lihat merusak? Selama ini saya rasa belum. Karena kan tidak ada bentuk teguran atau Serius? sanksinya. Iya, siapa? Ya nggak tahu. Ya udah. Ya, siapa Saya tahu saya itu dari- egosentris. tidak mungkin merusak dari sisi ideologinya. Oh. dari Ya mungkin di luar sana sikap-sikapnya, nggak ada. menjilat, Ya nggak tahu lah, itu urusan mereka. berkelompok-kelompok, berkubu, ngomong-ngomongin orang, menjatuhkan orang. Ya di tempatmu seperti itu aja. Apa? Di tempatmu apa seperti itu? Enggak sih. Ya udah, aku juga Tempatku enggak sih. Ya, aku juga. Enak, adem. Ada AC-nya. Ya kan banyak pohon. Oh ya. Ya itulah. Setidaknya saya tidak merugikan orang.
Ada yang Kapan merugikan saya- kau? Hmm? Jujur lah. Belum. Ah. Dalam hal pekerjaan ya. Hah? Dalam hal pekerjaan. Tidak dalam hal segala hal Loh, lah. ini kamu tanya harapan sebagai dalam hal pekerjaan. Ya, Ya, kalau kan dalam ada segala beda. hal di luar ya ada lah yang merugikan saya. Ada yang merugikan kamu? Ada. Siapa? Ya orang yang mungkin kamu tidak kenal. Jadi percuma juga saya sebut. Ada oknum lah. Tapi kan itu di luar pembahasan kita ya. Berarti ada yang ku kenal. Ada yang ku kenal. Karena terlalu lancang saya menyebut merugikan. Nah, siapa tahu nanti dia adalah orang yang menolong saya di masa depan, kan saya tidak tahu. Amin. Ya itu. Ya oke lah ya, terima kasih ya buat apanya ya, intinya segmen kali ini lebih kepada pernyataan jujurmu sebagai seorang guru maupun freelance gitu kan, lebih concern yang mana dan mana yang lebih sesuai passion gitu. Tapi ya overall ke kedepannya ya jalani aja lah semuanya gitu. Toh kita nggak tahu mana yang akan membuatmu sukses, mana yang akan membuatmu lebih baik ke depannya. Karena ya intinya sekali lagi ya, masa depan itu sungguh ada lah dan harapanmu tidak sia-sia. Itu di dalam Tuhan. Ya, Gitu kan. Allah Maha Adil. Ya Allah Maha Adil gitu ya. Ya itu bisa juga main logikanya ya, bisa ditunjuk dari semua orang pasti pernah merasa tidak adil. Ya artinya Allah adil gitu kan. Ngomong kita ada punya perasa kadang-kadang merasa nggak adil gitu. Iya. Tapi ya itu lah. Intinya terima kasih buat diskusi ini. Ya saya secara pribadi memang sudah perlu untuk diskusi samamu karena ya diskusi itu perlu sih.